Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil bersama teman-teman satu kelompok saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang fenomena bahasa Jaksel. Setelah menonton video kami mengharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman lebih dalam terkait tentang dampak serta bagaimana cara menyikapi fenomena tersebut. Berbicara tentang Jaksel, sebenarnya apa sih Jaksel itu? Jaksel merupakan singkatan dari Jakarta Selatan, salah satu wilayah administratif di Jakarta, Indonesia. Maka, bahasa Jaksel merupakan variasi bahasa yang digunakan di wilayah tersebut. Namun, sebenarnya tidak ada bahasa resmi yang disebut bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel sendiri merupakan bahasa Indonesia dengan logat Betawi yang kemudian dicampur serta diolah dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sering diucap dan diperdengarkan di wilayah tersebut. Maka dari itu, variasi bahasa Jaksel ini tidak memiliki tata bahasa atau kosakata yang khusus, atau dalam artian lain, bahasa Jaksel tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bahasa Indonesia standar. Selanjutnya, saya Difda Amelia akan memberi contoh kosakata bahasa Inggris yang sering digunakan sebagai bahasa campuran oleh anak Jakarta Selatan. Contoh tersebut antara lain honestly, basically, whatever, which is, better, dan masih banyak contoh yang lainnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Actually, I'm not very sure dengan aspal besok because I kayak bukan morning person banget gitu. Same here, sumpah sama banget. Gue juga sebenarnya tuh bukan morning person. Honestly, gue sebenarnya orang yang males. Lantas, apa yang menjadi penyebab munculnya bahasa Jaksel? Yang pertama, wilayah Jakarta Selatan didominasi oleh usia produktif, di mana pada usia ini cenderung sudah melek teknologi. Oleh sebab itu, informasi dari Jakarta Selatan dengan cepat dapat menyebar ke berbagai daerah melalui media digital. Yang kedua, secara geografis, wilayah Jakarta Selatan dikelilingi oleh instansi pendidikan bertaraf internasional, di mana mayoritas gurunya merupakan seorang native speaker. Hal ini menjadi alasan yang kuat mengapa banyak masyarakat Jakarta Selatan yang menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Yang ketiga, faktor hierarkis. Menurut pengamat sosial dan dosen Universitas Indonesia Devi Ramawati, fenomena bahasa Jaksel juga didasari oleh faktor hierarkis, di antaranya status sosial, pendidikan, dan kehormatan. Yang keempat, wilayah Jakarta Selatan dihuni oleh kelompok sosial ekonomi tinggi, di mana masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Baik, selanjutnya saya, Resviana Irani, akan memaparkan tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena bahasa Jaksel atau bahasa Jakarta Selatan. Di sini saya akan menyampaikan 3 ancaman bagi keberlangsungan bahasa Indonesia ke depannya. Yang pertama adalah turunnya eksistensi bahasa Indonesia di kalangan warga negara Indonesia tersebut. Hal ini dapat terjadi karena generasi muda Indonesia lebih cenderung menyukai menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mereka pikir lebih baik atau lebih modern. Yang kedua adalah turunnya sifat nasionalisme dan juga patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini tentunya dapat terjadi karena dengan seiring berjalannya waktu, generasi muda Indonesia akan cenderung lebih menyukai hal-hal yang berbau modern atau yang datang dari negara lain, sehingga tentunya sifat nasionalisme dan patriotisme dapat turun atau bahkan sirna. Yang terakhir atau yang ketiga adalah punahnya bahasa Indonesia. Jika seseorang atau suatu generasi muda sudah melupakan bangsanya dan tidak terlalu menginginkan untuk mempelajari tentang bahasa ibunya, tentu saja bahasa ibu atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dapat punah suatu saat nanti. Hal ini disebabkan karena sudah minimnya atau kurangnya bahasa Indonesia digunakan oleh warga negara Indonesia dengan baik dan benar. Maka dari itu, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menerapkan atau menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari dengan baik dan benar, tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa modern lainnya, sehingga bahasa Indonesia bisa terjaga selamanya. Selanjutnya, saya Liana Fitria akan menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi adanya fenomena bahasa Jaksel ini.
Sebagai generasi yang baik, tentunya kita harus lebih mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kita juga harus menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh adanya bahasa-bahasa asing yang dapat dengan mudah kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya di sosial media, tontonan televisi, drama-drama yang kita tonton yang berasal dari negara lain, dan sebagainya. Alangkah lebih baik jika kita cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan terus melestarikannya. Karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa dan juga merupakan suatu alat komunikasi yang sah. Sudah seharusnya kita, generasi muda bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa cukup dari kami. Saya mewakili anggota kelompok yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.